Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasruqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul su' illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlal jinan wa tahiyyatuhum biha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Nawaina kama nawa sallallahu salihin. Nawaina kama nawa jamil masyikhana wa ma'amina. Allahumma khairu niyatana min niyatihim wa asrih niyatana min niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa ta'lamu bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alhamdulillah. Masyaallah, abah wal ummahat wal ahbab wal ikhwan wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at wal muslimin wal muslimat ya rahmatullah wa yarhamukumullah. Bapak Ibu yang tentu saya hormati dan saya muliakan, yang sama-sama insyaallah kita semua tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir, yang berada di rumah Allah ini, semua akan termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang saya hormati para tengku, para terpuji dan yang lainnya, para ustaz, asatidz, mudirul ma'had, imamul masjid, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak kurang dengan rasa hormat saya kepada antum sekalian di majelis yang mulia ini. Dan begitu juga para tua-tua kita, sepuh-sepuh kita, cendekiawan kita yang tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak kurang dengan hormat dan taklim saya kepada teman-teman sekalian. Pada malam hari ini memang luar biasa. Saya bisa mencicipi majelis taklim yang sudah berjalan lama dan sudah ma'ruf dan masyhur di negeri Aceh ini. Alhamdulillah, bersyukurnya saya bisa ikut andil mengambil berkah. Sebenarnya
bukan mengajar tapi minta diajari. Karena tentu yang hadir di sini adalah orang-orang yang ahli majalis, orang-orang yang selalu berada di majelis-majelis ilmu, orang yang luar biasa dengan ilmunya, yang luar biasa dengan pengetahuannya. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya yang bernama Muhsin Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Abu Bakar Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Abdurrahman Ibnu Husain Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ahmad Ibnu Hasan Ibnu Abu Bakar Ibnu Salim Ibnu Abdullah Ibnu Salim Ibnu Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ubaidillah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ja'far Sadiq Ibnu Muhammad Al-Baqir Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Baqir Ibnu Ali Zainal Abidin Ibnu Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkesempatan duduk di sini. Berkesempatan duduk di sini untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan bagian insyaallah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap majelis-majelis yang seperti ini tidak luput, tidak lepas dari nazar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan para malaikatnya untuk berkeliling di muka bumi, cari tempat-tempat majalis, cari tempat-tempat majalis ilmu, majalis dzikir, cari. Ketika mendapatkan tempat majelis ilmu, ketika mendapatkan tempat majelis zikir, malaikat tersebut langsung melapor kepada Allah. Langsung melapor kepada Allah bahwasanya di sini tempatnya ini, masjidnya ini diadakan suatu majelis ilmu yang hadir sebulan diberikan kabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama duduk di majelis ini, insyaallah yang duduk di sini, yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tak lupa selalu haturkan sholawat dan salam kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Di bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah lupa kalau bulan Rabiul Awal ini bulan lahirnya Nabi Muhammad. Karena di setiap tempat, di setiap wilayah, di setiap masjid, di setiap mushola, di setiap gang, hanya di Indonesia inilah yang memperingati Maulid. Di setiap wilayah, masjid demi masjid, mushola ke mushola, kampung ke kampung, gang ke gang, di setiap wilayah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di daerah-daerah lain, tidak ada di wilayah lain di luar Indonesia. Hanya di Indonesia inilah yang banjir di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak kenal? Apakah mereka tidak kenal? Saking senangnya, saking seringnya merayakan Maulid, apakah tidak kenal? Tidak, mereka kenal. Kita kenal dengan Nabi Muhammad, kita tahu dengan Nabi Muhammad, tapi rasa rindu kita
yang membuat kita selalu setiap tahun merayakan Maulid Nabi. Rasa rindu kita yang selalu setiap Rabiul Awal memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kepada Nabi Muhammad, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, akhirnya kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, ada tidak? Hadir. Jangan nunduk. Kalau nunduk akhirnya situ. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad yang insya Allah sedikit malam hari ini kita sedikit saja membuka tentang Nabi Muhammad. Sedikit saja kita akan membuka Nabi Muhammad. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Asy-Syafi'i Al-Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah pengarang Maulid Sibutura, beliau mengatakan kalau tinta sedunia ini sejumlah sebanyak seluas lautan tidak cukup untuk menulis tentang awsaf, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Kalau tinta itu sebanyak lautan, tidak cukup, belum cukup untuk menulis sifat tentang Nabi Muhammad SAW. Saking luasnya, saking banyaknya, saking mulianya, saking hebatnya, saking agungnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau memiliki wajah ini akmal surah, paling sempurnanya wajah sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat nanti tidak ada satupun makhluk yang wajahnya seperti wajah Nabi Muhammad. Sejak diciptakan Nabi Adam, yang kita kenal, yang kita tahu, Nabi Allah Yusuf, ya Pak, Bu, Nabi Allah Yusuf gantengnya, atau orang Palembang Laka, atau orang Aceh Lada. Kalau orang Palembang bilang Lada itu ganteng. Kalau orang Aceh bilang Lada. Beda gitu. Saking sangat tampannya Nabi Allah Yusuf, saking sangat tampannya Nabi Allah Yusuf, itu wanita tidak sadar kalau pisau sikin, ini Aceh pakai bahasa Arab, sikin, ini memang Aceh ini dulunya bahasa Arab sehari-harinya. Anak yakin, Habib yakin Aceh ini dulu sehari-hari bahasa Arab. Kenapa? Karena lihat bahasa hari-harinya itu hampir dengan sama di bahasa Arab. Datang kau datang kan? Betul kan? Bahasa Arab. Yajin. Itu jadi Habib yakin dulu rutinitas di Aceh ini kalau bahasa hari-hari bahasa Arab. Tapi karena mungkin pengaruh zaman dan pengaruh waktu, akhirnya ya jadi bahasanya amiyah, bahasa sehari-hari, bahasa sehari-hari tidak lagi dinamakan dengan lugah Arabia, tapi sudah lugah Aceh. Nah ini sangat gantengnya Nabi Allah Yusuf. Itu wanita yang dipegang satu buah apel dengan satu buah pisau tanpa rasa. Jadi jemari mereka hampir putus ketika lewat Nabi Allah Yusuf. Gantengnya Nabi Allah Yusuf, tampannya Nabi Allah Yusuf, sampai
ganteng tampannya Nabi Allah Yusuf itu baru seperempat tampannya Nabi kita Nabi Muhammad. Tampannya Nabi Allah Yusuf itu baru seperempat tampannya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada apa-apanya Nabi Allah Yusuf dibandingkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang bertanya, kok perempuan Quraisy melihat wajah Nabi Muhammad nggak sampai terpotong-potong jari mereka? Kenapa perempuan Quraisy ketika memandang Nabi Muhammad tidak terpotong-potong wajah mereka? Kenapa? Karena Nabi Muhammad dipenuhi dengan haibah, wibawa. Tidak ada satu perempuan pun yang berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Tidak ada satu perempuan pun yang berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Kalau berbicara dengan Nabi Muhammad, selalu mereka sambil menundukkan kepala begini. Jangankan perempuan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, semua sahabat-sahabat yang kubar sahabat ketika berbicara dengan Nabi Muhammad tidak ada yang berani mengangkat kepala beliau, tidak ada. Semua mereka kalau berbicara dengan Nabi Muhammad ka'anna ra'suhu seperti kepala mereka ada burung. Seperti di atas kepala mereka ada burung kalau mau berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perempuan-perempuan Quraisy, perempuan-perempuan Sahabiah daripada muslimah itu mereka tidak sampai memotong jari mereka ketika memandang wajah Rasulullah, karena wajah Rasulullah dipenuhi dengan haibah. Di memandang itu tidak sanggup. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kata Abdullah bin Abbas, wajah Rasulullah kalailatul badr, seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebat, saking agungnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi Muhammad. Bapak, ibu-ibu, rambut Nabi Muhammad itu rambut beliau tidaklah keriting, tidaklah lurus. Tidaklah keriting, tidaklah lurus, tapi bergelombang. Rambut Nabi Muhammad tidaklah melebihi daripada apa ini? Daun telinga, artinya apa? Untrimu. Tidak melebihi dari ini. Apabila rambut Rasulullah sudah melebihi untrimu ini, langsung Rasulullah memotong. Kalau sudah melebihi daun telinga, langsung dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rambut baginda Rasul. Rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya daripada wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan baginda Rasul beliau memiliki kulitnya baginda Rasul. Bapak ibu, kulit baginda Rasul ini sama tidak dengan kulit kita. Kulit baginda Rasul di dalam kitab Maulid Sibuk Surah dikatakan basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad manusia betul,
tapi tidak seperti manusia biasa. Kulit Nabi Muhammad sama seperti kulit kita? Tidak. Tapi kulit, iya betul kulit, betul. Tapi kalau Nabi Muhammad, kulit beliau kalau menyentuh air wudhu, maka bukan tangan beliau yang meratakan air, tapi air dengan sendirinya meratakan ke kulit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita siram air, di mana jatuhnya air, di situlah kena. Tapi kalau Nabi Muhammad, di mana beliau meletakkan air ketika berwudu, maka air itu sendiri yang berjalan merata ke tempat anggota wudunya Nabi Muhammad. Makanya kalau Nabi Muhammad wudu nggak heran. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad kalau wudu cukup dengan satu mulut air begini. Nabi Muhammad kalau wudu cukup dengan air begini. Kalau kita satu galon. Kalau kita wudu dengan satu galon, satu kali cuci muka, satu tempo buru. Dua kali, dua tempo lagi buru. Habis, bukan lagi sunnah, makruh ujungnya melakukan perbuatan yang makruh. Keinginannya ingin melakukan sunnah, nggak tahu dia terjadinya makruh. Mubadzir, tabdzirul mana? Ibu-ibu, Nabi Muhammad dengan kita, kalau bandingan kulitnya, kalau kulit kita, kalau kulit Nabi Muhammad itu bagaikan granit. Ini ibu dulu ini, itu granit. Granit itu kalau ibu mau pel dengan air yang satu tetes saja, itu sudah bisa membersihkan granit tersebut. Itu kulit Nabi Muhammad. Kalau kulit kita aspal. Kalau kulit kita aspal, tidak cukup satu tetes saja, tidak cukup. Tidak cukup satu tetes air saja, tidak cukup. Aspal kalau dibersihkan tidak cukup satu tetes, lebih daripada satu tetes. Tapi kalau kulit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, daripada perihal yang ada pada Nabi Muhammad ini luar biasa. Kalau kita nih, ini bandingannya selalu kita. Agar kita tahu manusia yang paling agung itu Nabi Muhammad. Manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia, di abad 20, dia katakan di abad 20, katanya, di abad 20 orang yang paling agung, yang paling hebat, itu kata usum, mudah-mudahan Allah buka itu yang membandingkan seorang Nabi akhir zaman, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Khataman Nabiyyin dengan seorang proklamator. Bandingkan dengan itu, bahkan ini yang lebih besar dibanding itu. Allahumma karim. Allah kata orang tembak Allah berfahmillah Allah. Orang-orang yang ini coba-coba musnah mudah-mudahan. Dia dari kaca orang-orang Allah Nabi Muhammad ibu-ibu, Nabi Muhammad kalau kita keluar dari rumah nggak pakai parfum, nggak pakai minyak wangi, nggak pakai minyak wangi, nggak pakai minyak wangi, maka orang yang di sebelah kita tidak sanggup. Tidak sanggup. Kenapa? Saking baunya kita punya keringat. Tapi kalau keringatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pernah
berjalan di siang hari. Di siang hari, di panasnya terik matahari, Nabi Muhammad singgah ke rumah Ummu Sulaim, nenek tua. Rumah nenek tua singgah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad singgah di situ, capek Nabi Muhammad, tertidur di rumah Ummu Sulaim, tidur Nabi Muhammad. Ketika tertidur di rumah Ummu Sulaim, ini Ummu Sulaim langsung terpikir, berkesempatan apa? Ambil kapas tadi diambil, ditempelkan di anggota tubuh Rasulullah, di tangannya, di pipinya yang ada keringatnya Rasulullah. Jadi kapas diambil di begini. Nah, sudah kapas ini basah, dia ambil wadah, dia plus. Ambil kapas lagi, ditempel lagi. Sudah penuh dengan keringat Rasulullah, diperas lagi. Ambil kapas lagi, ini lagi. Sudah penuh, diperas lagi. Sampai dia tadi itu ngambil, terbangun Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah bertanya, ya Ummu Sulaim, mana tangan? Apa yang kau lakukan ya Ummu Sulaim? Apa yang kau perbuat? Ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa ya Ummu Sulaim? Aku mengambil keringatmu ini untuk menjadi parfumnya setiap pengantin baru. Pengantin baru, Pak, yang sudah pengantin, yang sudah nikah, wangi tidak pasti nikah. Pakai parfum apa? Ya, orang nikah itu kan wangi-wangi, betul Bu? Betul tidak Bu? Bu, waktu ibu nikah wangi tidak? Ya, pasti wangi, dibuat wangi, walaupun tidak wangi dijadikan wangi. Kenapa? Karena nikah. Nah, ini keringat Rasulullah. Ummu Sulaim ini, beliau ini punya tugas apa? Tugas Ummu Sulaim ini selalu apa? Kalau kita ini ya sejenis apa ya? Perhiasan, penghias pengantin. Nah, ini keringat Rasulullah dijadikan parfum untuk pengantin baru. Dikatakan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyab min misik. Atyab, lebih wangi, lebih harum dibandingkan minyak wangi misik. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keringat kita atyab, kalau keringat kita lebih bagus daripada asam. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat ini apa dikatakan? La yusamu ambarun wala miskun atyab min rihi. Tidak ada minyak wangi misik ataupun kasturi ataupun apa yang bisa menandingi harumnya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu, kalau bapak ke Mekah umroh atau haji, beli di toko parfum minyak wangi Nabi. Minyak wangi Nabi yang dikasih kasturi. Kasturi. Di sana terkenal parfum Nabi itu kasturi katanya di sana. Padahal Nabi keringatnya itu lebih harum daripada kasturi. Keringat Nabi lebih harum daripada misik. Nabi Muhammad Pak, Bu, Nabi Muhammad kalau musafah, ketika Nabi Muhammad bersalaman dengan orang, bayadillu yaumu yajriha yadih. Ketika setelah bersalaman dengan Rasulullah, salaman, katakan sampai satu hari orang yang bersalaman dengan Rasulullah ini, orang ini selama satu hari mencium tangannya masih ada
daripada parfum, daripada keringat parfum yang keluar dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mengusap kepala anak yatim, kepala anak kecil, ini kepala anak kecil, sawa'un massaha bitayb amla yadau yadau ala ra'si sabi, ketika Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak, bayu orang bin bayi sibyan birihi, maka ini anak-anak banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah satu anak ini ada kepalanya digosok, dipegang oleh tangan Rasulullah. Maka semua sahabat tahu, oh ini kepala yang disentuh oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di rambutnya tercium parfumnya Rasulullah. Walaupun sudah 1 minggu, walaupun sudah 10 ayam, sudah 10 hari masih tercium di rambut anak tadi harumnya parfum dari keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi Kangen tidak? Kangen tidak? Kepengen tidak jumpa Rasul? Kepengen tidak, Bu? Bersama dengan Rasul, bermusafaah dengan Rasul. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awana, kitab Sabilul Ittika, kitab Risalatul Mudzakarah, kitab Nasrul Diniyah, kitab Diwanul Haddad, banyak kitab disusun oleh Al-Habib Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini menyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya. Beliau umur 4 tahun, 4 tahun umurnya kena penyakit campak, penyakit panas, akmal basar, buta matanya. Saking panasnya penglihatannya hilang. Umur 4 tahun, Bu, ibunda Al-Habib Al-Haddad ketika melihat anak-anaknya akmal, buta, dia bawa Al-Habib Al-Haddad kemana? Ke salah satu makbarah aulia, kuburan aulia. Dia bawa kuburan aulia ini yang namanya Sultanul Malak Abdullah bin Abi Bakar Al-Irus. Dia bawa ke kuburan Sultanul Malak. Dia bawa, dia diletakkan di hadapan kuburan itu. Dia bilang, ya Habib, ya Sultanul Malak, kalau anakku ini kelak tidak menjadi orang yang bermanfaat, dari saat ini aku ikhlas engkau ambil bersamamu. Aku ikhlas dia ikut bersamamu, wafatlah dia bersamamu. Kalau dia kelak tidak menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kalau kelak dia menjadi orang yang bermanfaat, panjangkan umurnya. Ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, umurnya 6 tahun, hafal Al-Quran. Umurnya 6 tahun hafal Al-Quran. Umurnya sejak sejak umur 6-7 tahun dia sudah mulai beliau nafs. Dia sudah mulai ibadah setiap pagi 100 rakaat. Setiap pagi 100 rakaat sholat sunnah. Setiap pagi 100 rakaat sholat sunnah yang dikerjakannya. Setelah dia dewasa, umurnya 25 tahun, umurnya 25 tahun, dia mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaan yang dia dapatkan? Kapanpun dia ragu akan satu hadis, apakah hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, dia ragu, dia baru dapatkan hadis. Tapi dia tidak tahu hadis ini apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif, bingung, baru pertama dia hadis ini. Dia syak, dia ragu akan sanad hadis ini. Bagaimana beliau untuk percaya kesahihan
dia minta bertemu dengan Rasulullah. Di depan Rasulullah beliau langsung bertanya, "Ya Rasulullah, ahadzal hadis sahih amil hasan amil dhaif?" Langsung bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan orang yang selalu rindu dengan Rasulullah. Waktu Habib sekolah di Yaman, di Hadramaut, di kota Kalim, setiap tahun kita menghadiri acara haul. Hadramaut itu sama seperti kita, madhab Syafi'i, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmunya sama, kita fikih yang dipelajari sama. Di sana di Hadramaut itu fikih tasawuf. Ya, fikih tasawuf. Yang dipelajari di sana. Ada di sebagian tempat di pondok pesantren tempat Habib belajar, namanya Darul Mustafa. Kalau di Darul Mustafa ini lengkap fikih, tasawuf, hadis, usul fiqh, lughah, alat dan yang lainnya dipelajari. Nah, di setiap tahun di Hadramaut ada haul. Haul siapa? Haul seorang perempuan. Tidak ada satu Hadramaut perempuan yang dihaulkan kecuali satu perempuan yang dihaulkan. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada. Ada satu perempuan ini yang dihaulkan. Siapa? Syekhah Sultana. Namanya Syekhah Sultana, nama perempuan ini. Apa sih kelebihan Syekhah Sultana ini? Kelebihan Syekhah Sultana ini apa? Sampai setiap tahun dihaulkan oleh ulama-ulama di kota Kalim, di kota Hadramaut ini. Tidak ada perempuan yang dihaulkan kecuali ini. Apa kelebihannya? Kelebihan Syekhah Sultana ini adalah kapanpun dia ini berjumpa Nabi, dia tinggal panggil, "Ya Rasulullah." Dia punya kamar khusus. Dia punya kamar khusus untuk berjumpa Rasul. Siapapun yang ingin berjumpa Rasul, dia ajak ke dalam kamarnya. Di dalam kamar itulah jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal panggil, "Ya Rasulullah." Tinggal panggil nama Rasulullah saja, langsung hadir dari Rasul. Ini sebab apa? Bukan kayak kita ini pulang ke rumah di kamar, "Ya Rasulullah." Kayak mau praktek kayak Syekh Rasulullah. Kamar kunci semua, lalu matikan teriak, "Ya Rasulullah." Kata orang tua, "Nah, ini pulang ke atas kaki Habib Husin jadi ini." Nah, bukan segampang itu. Ini Syekh Rasulullah, Ibu. Tidak ada waktu satu detik pun yang kosong dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satu waktu, satu detik pun, bahkan satu nafas pun terlepas dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali berjumpa dengan Syekh Sultan selalu lisannya selalu basah dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, Pak, Bu. Ini Syekh Rasulullah pada malam hari sebelum dia mendapatkan keistimewaan ini, Syekh Rasulullah sholat malam. Di sholat malamnya ada hati, ada suara yang tidak memiliki wujud. Ada suara ini menawarkan kepada Syekh Rasulullah, apa yang kau inginkan wahai Sultan, katakan. Apa yang kau inginkan katakan, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, khusus untuk dirimu.
Syekh Sultan nggak gegabah, Syekh Sultan nggak gegabah, dia nggak bisa, nggak mau jawab, diam, nggak mau jawab. Kenapa? Saya takut nanti permintaan saya salah. Besok harinya dia datang ke rumah gurunya, Syekh, seorang Syekh, kalau tidak salah Syekh Bagosir, seorang Syekh gurunya, guru Syekh Sultan. Dia tanya, ya Syekh, semalam aku mendapatkan hadis suara, yang mana suara itu mengundangku dan suara itu menawarkanku. Apa yang kau inginkan wahai Sultan, katakan, akan dijawab oleh Allah. Aku tidak menjawabnya ya Syekh. Bagaimana ya Syekh kalau nanti suara itu datang, apa yang harus aku jawab? Kata gurunya, kalau datang lagi hal yang seperti itu, kau mintalah kepada Allah agar dijumpakan kepada Rasulullah kapanpun engkau mau. Minta agar bisa jumpa dengan Rasulullah kapanpun engkau mau. Minta. Subhanallah. 2 hari atau 3 hari berikutnya, di malam hari ketika dia bertahajud, ketika dia beribadah, bersolawat, datang lagi suara tersebut. Dia minta kepada Allah agar dijabahkan kapanpun dia ingin jumpa Rasul, dijabah untuk Rasulullah SAW hadir berhadapan dengan dia. Saat itu sampai akhir hayatnya, dia kapanpun ingin jumpa Rasul, dia tinggal panggil nama Rasul. Pak Bung, ini cerita, ini mutawatir. Ini cerita mutawatir. Kalau hadis mutawatir yang dari satu desa itu namanya desa Maryamah. Desa itu. Satu desa ini Bapak telah merasakan, telah melihat berkat satu orang perempuan Syekh Sultan, satu desa ini telah merasakan, melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang punya anak, ada yang baru lahirkan, langsung datang ke Syekh Sultan. Ya Syekh Sultan, ini anak baru lahirkan, tolong tanyakan Rasulullah, namanya siapa? Dibawa ke Rasulullah. Ada lagi yang mau minta pendapat sama Syekh Sultan, tanyakan Rasulullah, kapan waktu yang bagus? Ada yang bangun rumah, ada ini satu desa merasakan manfaat dari satu orang perempuan Syekh Sultan. Sampai sekarang Bapak, di setiap bulan Jumadil awal atau Jumadil akhir, kalau maaf itu hall Syekh Sultan di kota Hadramaut, tepatnya di desa Maryamah, negara. Berjumpa dengan apa hadisnya? Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fil manam kayarani fi qada, fa inna syaitan lam yastashbihu." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dia itu sama seperti melihatku di alam nyata. Karena setan tidak bisa menyerupai. Tidak ada Bapak setan yang bisa ngomong aku Muhammad bin Abdullah, tidak bisa. Tidak ada. Kalau bapak-bapak melihat mimpi, ada mimpi Habib Muhsin datang ngomong, nah itu bisa jadi setan. Kenapa? Masih bisa diserupai oleh setan. Tapi kalau Rasulullah tidak ada satu setan pun, iblis pun, walaupun dia ifrit, walaupun dia iblis yang tertinggi pangkatnya jenderal bintang 5, tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Makanya kalau sudah bapak ibu mimpi Rasul, benar itu Rasulullah. Karena kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai Rasul. Man ra'a man yarani fil manam kayarani fi qada fa inna syaitan lam yastajibuni. Ulama mengatakan kalau melihat Rasulullah dalam mimpi itu seperti melihat Rasulullah nyatanya. Dalam penafsiran yang lain, barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, kelak dia
dia kodoknya di alam sadarnya. Bapak, Bu, mungkin tahu dengan Maulid Situduror. Maulid Situduror pernah dengar? Kalau di sini mungkin Maulid Berjanji, Maulid Dibai, Sarofalana, Adab, kalau di kalangan habaib itu biasa memakai Maulid Situduror. Maulid Situduror ini disusun oleh seorang ulama yang bernama Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maulid Situduror ini pengarangnya, penyusunnya Habib Ali Habsyi. Ibu, ini cara didik anak, Bu. Bu, Bu, ini cara didik anak. Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah yang pertama buat anak-anaknya. Tanggung jawab ibu mendidik anak-anak di masa kecilnya. Lihat cara ibunda Al-Habib Ali mendidik Habib Ali. Bagaimana cara ibunda Habib Ali mendidik Habib Ali? Bagaimana? Contohnya satu. Kata ibunda Habib Ali, ya Ali, kau bukan anakku. Kenapa ibu? Kenapa aku tak dianggap anakmu? Kau bukan anakku sampai kau bisa bertemu dengan Rasul. Kau baru akui kau anakku. Kalau kau sudah bisa bertemu Rasul, baru kau akui kau anakku. Kalau kau belum mampu bertemu Rasul, kau bukan anakku. Pergi saja. Pergi. Kau bukan anakku. Ini adalah Habib Ali Habsyi, saking cinta dengan ibundanya. Karena ibunda sama ayahanda Habib Ali, ibundanya di Hadramut, ayahanda Habib Ali di Mekah, Mufti Syafi'i di Mekah. Di Mekah dulu, kan ada sebelum dihancurkan oleh pemahaman Wahabi, itu kan di Mekah itu kan ada posko-posko, Ka'bah di tengah-tengah. Ka'bah di tengah-tengah, ada posko Hanafi, ada posko Maliki, ada posko Syafi'i, ada posko Hambali, ada tempat-tempat rujukan untuk bertanya. Nah, di posko Syafi'i pada zaman itu yang menjadi mufti Syafi'i itu Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahanda Al-Habib Ali Habsyi. Al-Habib Ali Habsyi ada di Hadramut. Ayah di Mekah, yang ada di mufti di Mekah, Mufti Syafi'i. Habib Ali dididik oleh ibunya. Ibunya mendidik Habib Ali Habsyi, ya Ali, kau belum kuakui sebagai anakku. Sampai engkau mampu melihat Rasul, baru kau jadi anakku. Habib Ali bertanya, ya Ummi, bagaimana caranya untuk bertemu Rasul? Bagaimana caranya untuk jumpa Rasul? Kata umminya, kata ibunya, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Ini Al-Habib Ali Habsyi, beliau pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selalu salawat pada Nabi, selalu salawat. Berjalan waktu sampai 1 tahun, berjalan waktu yang lama, akhirnya Al-Habib Ali Habsyi di masa kecilnya sudah jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangga, senang dia. Bangun tidur langsung menemui ibundanya. Ibu, Ummi, alhamdulillah, semalam aku ketemu Rasul. Aku mimpi Rasulullah semalam, wahai ibu. Aku ketemu Rasul, wahai ibu, semalam. Kata ibundanya, kau ketemu dalam mimpi atau secara langsung? Di dalam mimpi, wahai ibu. Sana kau bukan anakku sampai kau bisa berjumpa dengan Rasulullah secara ya Allah, secara ya Allah. Beriman belum diakui oleh ibundanya sampai bisa bertemu Rasulullah secara ya Allah, secara alam sadar. Akhirnya
Al-Habib Al-Habsyi beliau bersolawat dengan Nabi Muhammad sebanyak banyaknya, waktunya dia fokuskan untuk bersolawat biar dapat pengakuan dari ibundanya kalau dia adalah anak. Akhirnya berjalan waktu, akhirnya beliau pun berjumpa dengan Rasulullah secara yang berdoa. Senang dia lapor kepada ibunya, dia lapor kepada ibunya, kata ibunya, sekarang kau anakku, sekarang kau anakku. Sudah jadi anaknya, diakui anaknya. Al-Habib Al-Habsyi umurnya 17 tahun, beliau berangkat ke Mekah, beliau bertemu dengan ayahandanya, belajar dengan ayahandanya di Mekah, dengan ulama-ulama Mekah, belajar di sana selama 2 tahun, kembali lagi ke Hadramaut, mengaranglah, menyusunlah kitab Maulid Simtud Nurul. Ini cara mendidik anakku, Bu, anak kita yang sekarang kita didik untuk ketemu siapa? Upin Ipin. Upin Ipin. Anak kita sekarang lebih kenallah Upin Ipin dibandingkan dengan sejarah Nabi. Dia apa? Upin Ipin Jarjit Mahel. Dia hafal, ya, hafal dia nama-nama yang ada di dalam Upin Ipin. Coba dia tanya, anak Rasulullah ada berapa? Anak Rasulullah ada berapa? Ada berapa anak Rasulullah? Tidak tahu dia. Upin Ipin ada berapa? Upin. Iya. Kadang-kadang kita lupa asyik memberi anak kita HP. Umur 1 tahun sudah lebih pintar dia dibanding kakek. Cucu umur 1 tahun pintar main HP. Kakeknya error, reset terus, terhapus terus. Cucunya lebih pintar dibandingkan kakeknya. Siapa yang mendidik? Ibundanya, ayahandanya, ya, ibunda, ayahanda yang mendidik anaknya lebih kenal dengan teknologi dibandingkan dengan Nabi. Lebih kenal dengan teknologi dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Ibu, di akhir zaman saat ini penting apa? Penting kita untuk mengenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad. Kenalkan mereka, bukan sirah Nabi Muhammad di dalam rumah. Kalau dulu anak masih ingat, anak punya abah, anak punya kakek, itu kalau antara maghrib dan isya, berani keluar dari rumah, palang pintu melayang. Tahu palang pintu? Karena ada pintu ada palang ya. Berani keluar dari rumah. Maghrib belum pulang. Atau maghrib keluar, palang pintu itu melayang. Itu Anda merasakan. Bukan kejam, tapi mendidik biar anak menjadi anak yang sesuai dengan kehendak orang tuanya, soleh, soleha, to'ah. Benar-benar kalau anak sekarang maghrib, sapi nggak pulang maghrib dicari. Sapi maghrib nggak pulang dicari, anak maghrib nggak pulang nggak dicari. Ini zaman now, tapi kalau di sini tidak. Kalau di sini ini pelebar. Kalau di sini tidak. Kalau di sini masya Allah, sapi yang tidak dicari, anak dicari. Kalau di sini tidak, di sini sapi tidak dicari, sapi malam-malam masuk berkeliaran.
Kalau di sini sapi malah langsung pelihara. Tapi kalau anak sudah pulang semua, sudah ada hidayah-hidayah dari sini ya. Anak-anak maghrib sudah ada hidayah-hidayah ya. Ada di tempat-tempat tempat-tempat pengajian ini ya, rumah-rumah pakul ya. Kalau di Hadrohut itu namanya Jawiyah. Di Hadrohut namanya Jawiyah. Kalau di sini Dayak. Kalau di Hadrohut namanya Jawiyah. Dulu nggak ada pesantren di Hadrohut. Di kota Tangerang tempat kita berada tidak ada pesantren dulu. Pesantren ini baru sekitar 150 atau 200 tahun lalu. Dulunya tidak ada pesantren, yang adanya Jawiyah. Jadi setiap habaib, setiap ulama ini rumahnya, di sampingnya ada Jawiyah. Ini rumahnya, di sampingnya ada Jawiyah. Ada Jawiyah Al-Khatib, ada Jawiyah Al-Faqabah, ada Jawiyah Al-Haddad, ada Jawiyah As-Segaf, ada Jawiyah Al-Habsi. Tergantung ulama-ulama setiap di belakang rumahnya, kalau di samping rumahnya dibangun Jawiyah. Jawiyah itu tempat majlis, tempat belajar. Ada di satu Jawiyah namanya Abu Umar Abu Maryam. Umar Abu Maryam, Jawiyah kecil. Jawiyah itu kecil, 4x4 cuma itu Jawiyah itu. Tapi dari Jawiyah itu keluar puluhan ribu penghafal Quran. 4x4 itu puluhan ribu keluar penghafal Quran. Sampai sekarang masih ada. Yang umur Jawiyah itu mungkin sekitar 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu umur Jawiyah. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang tempat penghafal Quran. Sampai sekarang masih ada. Itu cara pendidikan orang-orang dulu. Ya, tidak ada yang namanya anak-anak perihal lepas daripada pendidikan. Minimal kalau waktu kecil umur beliau 4 tahun, kalau dulu lah masa-masa saya lah, sebelum saya itu kalau dulu umur 4 tahun 5 tahun sudah hafal. Abdahu bismillahirrahmanirrahim wa billahi bilisani. Sudah hafal Aqidatul Awam. Sudah hafal Aqidatul Awam. Kalau sekarang dah hafal Aqidatul Awam. Kan dulu hafal Aqidatul Awam umur 4 tahun sudah hafal Aqidatul Awam. Ya, karangan daripada Syekh Ahmad. Karangan daripada Syekh Ahmad itu Aqidatul Awam. Kalau sekarang dah hafal, kalau sekarang lebih hafal dia tadi. Pilih. Nah ini kenapa? Karena orang tuanya sudah jauh dengan Rasulullah. Kita ini sudah jauh dengan Rasulullah. Kita ini lebih kenal dengan dunia dibandingkan Rasulullah. Kita ini lebih kenal dengan urusan teknologi dibandingkan Rasulullah. HP merek apapun kita kenal, tapi nama-nama Rasul kita tidak kenal. Dalail khairat tercantum di situ nama-nama Rasul, tidak tahu kita. Boro-boro baca Dalail khairat, baca Quran lagi kita sangat jarang. Kalau orang dulu mengenal Rasul lebih kenal dibandingkan anak dan keluarga sendiri. Mereka lebih mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pribadi Rasul, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana rupa Rasul, bagaimana tangan Rasul, bagaimana kaki Rasul, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah dengan sahabat, bagaimana Rasulullah dengan istri, bagaimana Rasulullah ketika di rumah, bagaimana Rasulullah ketika di masjid. Mereka lebih mengenal Rasulullah dibandingkan keluarga sendiri. Saking dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW. Nah makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita lebih mendekatkan diri
dengan mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari tahu tentang Rasul. Buka yang sering baca berjanji, buka berjanji. Buka berjanji. Buka berjanji, baca berjanji lengkap. Lengkap. Sebelum dilahirkan Rasul sampai Rasul wafat ada di dalam berjanji. Berjanji, baca berjanji. Jangan hanya kita di pas marhaban akikah baru kita baca berjanji. Pas akikah baca berjanji, pas marhabanan baca berjanji. Ya, tapi apa isinya? Apa yang ditulis di berjanji kita tidak tahu. Nah, ini salah kita. Ini kekurangan kita. Bukan berjanji. Alhamdulillah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih paham, lebih mengerti bahasa Arab, tahu apa bahasa Arab, tahu daripada biar makna, tahu dengan lugah yang tercantum di berjanji, dibaca berjanji. Sarafatan maulid, sarafatan maulid, tiba maulid ada dibaca apa kan di dalamnya terdapat tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini terakhir ini mudah-mudahan kita mendapatkan semua insyaallah. Terakhir mudah-mudahan kita bisa berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Diajarkan ini yang diberikan oleh guru kita, Habib Umar bin Habib, oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Dufri, dan guru kita yang lain. Mereka memberikan kita bagaimana cara untuk bertemu dengan Rasul. Satu, untuk berjumpa dengan Rasul, yang pertama perbanyak memperhatikan umat Rasul. Umat Rasulullah perhatikan. Ajak umat Rasul untuk ingat Rasul. Ajak umat Rasul untuk mengamalkan syariat Rasul. Ajak umat Rasul untuk dekat dengan Rasul. Ingatkan diri kita. Ingatkan orang sekitar kita. Ajak mereka untuk sholat. Ajak mereka untuk masjid. Ajak mereka untuk ingat perintah Allah, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini resep yang pertama. Kalau orang Palembang bilang jangan mikirin diri dewe, jangan mikirin diri dewe. Dewe itu diri sendiri. Nah, kalau Aceh jangan mikirin diri Allah. Memang lahannya khusus, kayak lahannya khusus, kecuali kalau ada yang ngajarin Habib 24 jam. 24 jam tiap hari dia sama Habib, cepat masuk. Itu perhatikan umat Rasul. Ajak umat Rasul, jangan mikirkan diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Jangan mikirin diri sendiri. Jangan mau masuk surga sendirian. Tidak enak, sepi. Masuk surga rame-rame. Ajak semua orang masuk surga. Ada orang maksiat, ajak dia untuk masuk surga. Ada orang yang berzina, ajak dia masuk surga. Jangan dibiarkan dia masuk neraka. Ajak dia. Orang ini akan cepat jumpa Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua untuk jumpa Rasul. Yang kedua ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul hidupkan ibu. Sunnah Rasulullah dihidupkan. Sunnah Rasulullah sholat duha. Hidupkan sholat duha. Sunnah Rasul sholat witir. Hidupkan sholat witir. Sunnah Rasul sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Hidupkan rawatib qobliyah ba'diyah. Sunnah Rasul
sunnah Rasul. Kalau makan, kalau minum, kalau tidur, hidupkan ihya sunnah. Sunnah Rasul, makan siwak qabla shalah, siwak qabla wudu. Apa kata Rasul? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kata Rasulullah, kalau aku ingin memberatkan umatku, aku akan wajibkan mereka memakai siwak setiap kali mereka sholat, dalam riwayat setiap kali mereka wudu. Kalau aku ingin memberatkan umatku. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, raka'ataini bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bighairi siwak. Kata Rasulullah, 2 rakaat dengan memakai siwak lebih baik, lebih afdal dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Sunnah Rasul hidupkan. Jangan malu untuk apa? Jangan malu untuk memakai sunnah Rasul pakai gamis. Jangan malu untuk sunnah Rasul pakai peci ketika sholat. Jangan malu untuk menghidupkan sunnah Rasul. Kenapa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man faqad ahyani wa man ahyani. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ikul jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan ma'ikul jannah, akan bersamaku kelak di surga. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, yang sunnah tersebut sudah jarang, banyak ditinggalkan orang. Contoh siwak banyak yang tidak menggunakan lagi. Alasan apa? Alasan nggak ada, sulit. Padahal gampang, siwak sekarang sudah menyebar di mana-mana. Tidak perlu umroh, tinggal ke pasar saja, cari di toko oleh-oleh haji, ada pakai siwak. Sunnah Rasul, orang yang menghidupkan sunnah Rasul, sunnah yang sudah jarang, maka dia mendapatkan pahala seperti 100 mati syahid, seperti 100 orang yang mati syahid dengan satu sunnah. Dia sunnah sih. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul akan cepat jumpa Rasul. Yang ketiga, untuk jumpa Rasul harus tasfiyatul qalb, bersih hati harus bersihkan hati. Jangan ada iri di antara kita. Jangan ada dengki di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada sombong, jangan ada riya. Bersihkan hati. Bapak Ibu iri, kenapa mau iri? Nikmat sudah Allah takdirkan tidak akan berubah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Tidak ada manfaat kita mau paksa-paksa. Kalau bukan rezeki kita, tidak mungkin kita dapat. Tidak mungkin. Kalau bukan rezeki kita, tidak mungkin kita dapat. Rezeki sudah maksum, rezeki sudah terbagi. Ada jatah Mamat tidak bisa berubah ke jatah Abdullah. Jatah Abdullah tidak bisa berpindah ke Mamat. Tidak bisa. Kenapa? Sudah dibagi oleh Allah. Nikmat tidak bisa tertukar. Ini buat apa ini? Buat apa ini? Ini sudah terima apa yang telah diberikan oleh Allah. Dendam, buat apa dendam? Kita dendam dengan seseorang. Dia telah menzolimiku, dia telah menyakitiku, dia telah mengambil tanahku, dia telah merampas hartaku. Sudah, lupakan. Kita marah hanya sebatas habis di penjara. Di penjara. Tapi kalau Allah yang marah, orang tersebut bukan hanya di penjara, di neraka. Kalau Allah yang marah, maka buat apa kita dendam? Lupakan semua keburukan orang. Ahsin man asa'uka. Balas kebaikan bagi orang yang berbuat buruk kepadamu. Jangan dibalas dengan keburukan. Itu balas kebaikan bagi orang yang berbuat
sholat. Yang keempat berbanyak sholawat. Berbanyak sholawat. Sholawat pada Nabi Muhammad ini berbanyak. Ibu-ibu, Bu, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan orang yang membaca sholawat kepadaku 50 kali yaumil qiyamah fasofihu, kelak di hari kiamat aku akan bersama dengan dia. 50 kali dalam sehari. Baca sholawat dalam sehari 50 kali, kelak di hari kiamat akan bersalaman. Bersalaman dengan Rasulullah. 50 kali. Kalau guru-guru kita menyarankan kita untuk bersolawat dalam sehari minimal 300 kali. Mau sholawat pendek, sholawat panjang, mau sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sholawat? Yang mana Bapak hafal? Mau sholawat Fatih yang Bapak hafal? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ulik wa khatim lima sabaq wa nasrul haqq hati ila siratal mustaqim wa ala alihi wasahbihi haqqa qadri wa miqdarihi. Mau sholawat apa yang Bapak hafal? Sholawat Badriyah, sholawat Nadiyah, sholawat apapun yang sholawat Bapak hafal, baca. Perbanyak sholawat, insyaallah akan berjumpa. Ini yang keempat. Yang kelima yang terakhir. Tapi yang terakhir, kalau ingin berjumpa Nabi biar lebih cepat, bayangkan muka Nabi bagaimana, tangan Nabi bagaimana, kaki Nabi bagaimana, kalau Nabi berjalan bagaimana, kalau Nabi duduk bagaimana, kalau Nabi tidur bagaimana, kalau Nabi mandi bagaimana, kalau Nabi duduk bagaimana, kalau Nabi berjalan bagaimana. Bayangkan di setiap hal ikhlas keadaan Nabi. Dibayangkan terus. Ibu-ibu, Bu, ada seorang murid ngomong sama gurunya, karena gurunya sering jumpa Rasul. Murid bertanya, ya Syekh, tolong amini, beri aku, kasih aku, bagaimana jumpa Rasul? Kata gurunya, malam ini opsi nanti kasih tahu bagaimana jumpa Rasul. Datang dia ke rumah gurunya. Oleh gurunya apa? Dihidangkan makan. Tidak ada lauk kecuali ikan asin. Cuma ikan asin lauk. Tidak ada kuah. Cuma ikan asin aja. Ikan asin yang banyak. Makan sama ikan asin. Nasi, roti ikan asin. Dia bingung. Aku mau minta mimpi Rasul dikasih makan nasi makanan pakai lauk ikan asin. Tapi dia bicara apa dia bicara? Kalau kau ingin mimpi Rasul, makan nasi ini pakai ikan asin, tapi jangan minum. Tidur, habis makan tidur, tapi jangan minum. Jangan minum. Subhanallah Bapak, kalau sudah makan ikan asin haus, makan nasi ikan asin tidak ada minum, haus, kering tenggorokan kering tenggorokan. Akhirnya dia tidur. Yang dipikirannya apa? Kenapa aku tidak boleh minum? Kalau minum enak sekali. Kalau minum segar sekali. Kalau minum Masya Allah. Kalau ada air dingin enak benar. Tidak ada air dingin, air panas hujan lah. Kalau minum haus benar. Tidur membawa rasa haus. Pas tidur di dalam mimpi, dia mimpi berada di tanah laut. Dia mimpi berada di tengah sungai. Wah, berada di tengah sungai. Minum dia sebanyak-banyaknya. Minum sebanyak-banyaknya dengan air sungai tadi. Air sungai. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan haus.
Pagi-pagi dia ketemu gurunya nanya, apa yang kau lihat dalam semalam mimpi? Aku mimpi berada di pinggir sungai. Aku minum karena aku haus terus malam. Makan tidak boleh minum, jadi aku minum dalam itu. Aku tidak mimpi Rasul, cuma mimpi minum. Kata gurunya, nah itulah. Kalau orang sudah rindu sangat ingin, maka malam harinya tidak akan ketemu dengan apa yang dia rindukan. Kalau malam itu rindu ingin minum, haus ingin minum, maka malam itu kau mimpi ketemu dengan air minum. Tapi kalau kau memang rindu, benar-benar rindu, kau pasti akan jumpa Rasul. Itu. Makanya kuatkan kerinduan kita dengan Rasul. Kuatkan rindu kita dengan Rasul. Jangan rindu pengen mimpi presiden, pengen mimpi Prabowo. Itu dunia semua, dunia semua. Tak perlu, mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting mengikatkan kita dengan Rasul. Mengikatkan kita dengan Rasul. Orang yang dekat dengan Rasul akan dekat dengan Allah. Orang yang jauh dengan Rasul akan jauh dengan Allah. Orang yang selawat dengan Rasul, maka dia telah zikir kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar-benar cinta dengan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Banyak selawat kepada Nabi Muhammad. Ikuti sunnah Nabi Muhammad, insyaallah termasuk taat kepada Allah. Man atau Allah, orang yang man atau Rasul, faqad atau Allah. Orang yang taat dengan Rasul berarti dia sudah taat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah diberkati. Kalau hari ini insyaallah Allah beri berkah. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah kabulkan hajat kita. Allah luaskan rezeki kita. Ya Allah, mimpikanlah kami kepada Rasul ya Allah. Ya Allah, jumpakanlah kami kepada Rasul ya Allah. Lihatkanlah kami kepada Rasul ya Allah. Kami jauh ya Allah. Mata kami banyak mendengar yang haram ya Allah. Tapi jangan sampai mata kami ini tidak bisa melihat Rasul ya Allah. Hapuskanlah ya Allah dosa-dosa mata kami ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa dari mata kami ya Allah. Hapuskanlah ya Allah dosa dari mata-mata kami ya Allah. Sampai mata kami diharapkan untuk melihat Rasul ya Allah. Hapuskanlah ya Allah. Jangan kau harapkan mata kami untuk melihat Rasul ya Allah. Lihatkanlah kami ya Allah. Jumpakanlah ya Allah. Allahumma rizukna ru'yatal habib. Allahumma rizukna ru'yatal habib. Allahumma rizukna ru'yatal habib. Allahumma rizukna ru'yatal habib. Di dunia qabla al-mamat ya Allah. Di dunia qabla al-akhirah ya Allah. Fil manam wa fi al-qabr ya Allah. Jumpakanlah kami ya Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Kami umatnya, kami tidak pernah berjumpa dengannya ya Allah. Jumpakanlah kami pada Rasul ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kami tidak masuk orang yang celaka yang tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah kami ke orang-orang yang beruntung yang bisa berjumpa dan melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah semua dosa kami ya Allah. Hati kami yang kotor, hati kami yang kotor, hati kami yang keras, lembutkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Hilangkanlah penyakit ini dalam hati kami ya Allah. Hilangkanlah di dalam hati kami penyakit dengki ya Allah. Hilangkanlah penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit riya, hubud dunia, cinta dunia, rakus dunia di dalam hati kami ya Allah. Hilangkanlah ya Allah. Kami ingin hati kami hanya ada Engkau ya Allah, hanya ada Nabi-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna jannata ya Allah. Allahumma adkhil jannata bighairi hisab. Allahumma adkhil jannata ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukra al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi fanfa'na ya Allah bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatina fi tani hajatuna fi nafsi ya Rab. Hajatuna fi nafsi ya Rab.
مجيب السائلين أنت مجيب السائلين يا رب العالمين. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Insyaallah